cuan-cuan, nanti Bapak Tura Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya. Ini kita mau masak sambil-sambil saya mau cerita kepada kalian pemirsa. Cerita apa Kak Sri? Tripod udah turun. Oke, ini kita mau masak sambal ayam. Lepas itu macam biasa lah. Sambal ayam masak, rebus-rebusan. Itu saja. Tak ada lagi saya punya serbuk kunyit. Jadi saya letak garam dengan megi cukup rasa ya. Oke, ini saya gaulkan dulu biar dia meresap semua. Oke, saya nak ambil. Kejap lagi udah pulang. Tadi sudah saya rendam cabai keringnya pakai air panas. Itu udah lembut banget. Ini saya mau blender cabai keringnya. Terus ini saya masukkan cabai rawitnya, ada 5 ya. Oke, ini minyak kita udah panas. Sekarang kita goreng dulu ayamnya ya. Oke, ini saya sudah siapkan bumbu-bumbunya pemirsa. Sekarang saya mau siapkan bumbu-bumbu untuk rebusan bayam, tapi saya minum dulu. Haus, panas kan. Bayamnya juga udah saya bersihkan ini. Arti saya sudah bilang kepada kalian kan, kenapa cara hidup kami di Malaysia dengan di Indonesia itu udah berbeda jauh pemirsa. Hari ini saya mau ceritakan kepada kalian ada satu gaya hidup yang kami buat dulu di Malaysia. Dan saya nggak akan membuatnya itu di Indonesia pemirsa. Saya nggak akan lakukan itu lagi. Kalian tahu, kalau dulu di Malaysia kami selain selalu makan enak-enak, makan. Sebenarnya kalau untuk makan nggak usah kita berkera lah. Betul tak? Tapi kalian tahu pemirsa, ini tentang holiday kami. Kalau kalian tengok dulu kami tuh, saya aja kemarin berapa kali udah ke Pangkor aja kan. Ntar ya, saya ambil dulu air untuk rebusan ini. Kita ini, nah, kadang-kadang ini kebesaran apinya ini. Dalam belum masak, luar udah hangus. Oke, ini saya mau rebus untuk bayam kita ya. Bening aja gini, karena kalau saya buat santan pun, suami saya nggak suka rebus-rebus pakai santan. Oke. Ini gorengan pertama ayam kita kayaknya ini udah masak nih. Saya ambil dulu ininya lah. Ada saya punya penapis. Kenapa saya bilang saya nggak akan buat lagi pemirsa? Kalian tahu dulu gilanya saya dengan suami saya. Kami itu boleh untuk jalan-jalan. Jalan-jalan ini kan sebenarnya nggak mustahil ya, nggak penting sekali gitu. Misalnya ya kan, kita tuh mau pergi jalan-jalan. Terus nggak ada uang gitu. Sanggup saya dengan suami gak ada emas tahu tak. Kita pergi gak ada. Makanya kalau kalian tahu kadang-kadang tuh ya, hampir setiap bulan saya itu nggak ada ikan emas. Hampir setiap bulan ada saja emas yang saya keluarkan. Dampaknya itu apa Kak Sri? Dampaknya itu biasanya itu saya setiap gaji YouTube saya boleh beli emas tuh dalam 5 gram kayak boleh. Sebab apa? Tak ada apa yang saya mau keluarkan gitu. Tapi bila kami udah mulai jalan-jalan pun sudah gak ada ikan emas. Kadang-kadang tuh mau pergi ke TF aja kan, mau beli nggak. Sebenarnya bawang merah, bawang putih semuanya ada gitu. Tapi mau jalan-jalan, mau ke TF bosan gitu kan. Jalan-jalan. Kami gak ada emas. Pernah saya dengan suami saya pergi ke Pangkor, kita gak ada rantai saya 4.800. 2 hari kita di Pangkor, habis uang itu tahu. Habis. Coba kalian bayangkan macam mana saya dengan suami saya dulu. Jadi setelah itu seperti itu semua pemirsa. Saya ini makin dewasa. Pelan-pelan saya ubah. Suami saya jenis, kalau saya itu mau, kepengen gitu, ayo gitu. Nggak malah dia. Apalagi kemarin kan suami saya waktu di Malaysia tuh udah agak kurang kerja kan. Nah kadang-kadang cutinya 2 hari, ya udah kita perginya 4 hari. Nanti cuti dia 2 hari gitu. Jalan-jalan.
Selalu kami tahu tak, udah masak di rumah, udah lauk udah ada di rumah, pergi lagi keluar makan. Pernah kita itu keluar cuma makan doang? Pernah, sering pun. Kalau ikutkan badan pemirsa, ikutkan kita punya suka, tak habis-habis layan kita punya suka tahu. Makanya sekarang saya pikir ngeri kali dulu kami ya, sampai gade emas cuman karena mau jalan-jalan doang. Iya pernah, kami gade emas cuman mau jalan-jalan doang. Pernah saya bawa mama saya ke Pangkor, saya gade rantai saya 2 sekitar 6 ribuan gitu. Ya udah ke Pangkor kami, rencananya cuma 2 hari, jadinya udah 4 hari kami di situ. 4 penginapan, makan ini itu semua belikan. Sekarang saya pikir-pikir, buang-buang duit. Coba kalau misalkan duit itu dulu tuh simpan, ya kan, simpan. Kalau misalkan apa-apa simpan di kampung, apa-apa mau beli boleh. Sekarang saya udah sadari itu semua, udah terlambat. Kenapa? Kan saya bilang sama kalian pemirsa, gaji YouTube ini tuh nggak selalu sama, naik turun naik, kadang-kadang naik kali, sampai kita tuh nggak pikir sudah boleh dapat sebegitu. Kadang-kadang turun kali. Nah, jadi apalagi setelah saya semalam ke ladang, oh my god, bila-bila pun saya mau buat YouTube juga saya ingat. Pening saya macam mau pengsan, memang saya udah nggak ada tenaga gitu. Sampai-sampai mana-mana saya baring. Mungkin karena udah lama nggak pergi, badan pun udah besar kan, jadi agak berat. Oh iyo. Kalian tahu yang kerja panen sawit kami pemirsa, itu semua satu family kuat kerja tahu. Tapi apa dia punya lauk tahu, dia orang jarang sekali beli yang namanya lauk-lauk kayak ikan, ayam, jarang sekali beli. Mereka itu di mana mereka kerja, misalnya hari ini mereka kerja di ladang saya, mereka akan cari apa yang bisa dimasak untuk lauk gitu. Kalau dia di ladang orang, kayak waktu dia panen di kebun kami itu kan, sayurnya bunga pepaya. Terus saya tanya, mana kalian ambil bunga pepaya ini? Oh semalam kami kerja ladang ini, banyak bunga pepayanya sama terungnya kami ambil sekali masak. Ada yang lebih penting dari sekedar hanya memikirkan makan pemirsa, betul. Jadi mungkin kalian nampak, makannya cuman itu, bla bla bla. Itu pun udah enak rasanya. Kayak bibit keriting saya itu kalian tahu. Itu hari saya masak sambal tempe yang suami saya, anak saya nggak makan kan. Saya tanya dia apa lauk bibit, saya bilang. Apapun nggak ada katanya. Saya bagi sambal itu, saya pikir nanti pun dibuang juga ini. Nambah dia 3 kali, enak kali katanya. Jadi kita punya air ya. Mungkin kalian juga mikir ini seri ini lauknya ini aja. Jangan, ini pemirsa, ini saya masak pun anak saya sudah enak rasanya ini. Kalau suami saya apa saya masak dia makan aja semua. Kurang-kurang bisingnya. Kalau bising-bising kali lain kali awak masak guys, saya cakap terus. Ini tengok saya order kambing. Tahu kalian? Dari hari apa saya order kambing sampai hari ini nggak ada. Rupa-rupanya kemahalan sama yang cipuk merata. Tutup pun nggak ada lah. Yo, lewat tukang perabot nanti saya mau cari tutup ini. Jadi saya tanya, saya bilang, kenapa? Mana kambing pesanan saya? Mahal kali, mau ku telepon kamu dulu, tanya dulu. Nanti udah aku ambil nggak akan beli katanya. Habis nanti modalku katanya. Jadinya kayak mana Sri? Nggak beli-belinya sampai sekarang. Saya cakap udahlah. Udah habis masa mengidam saya pun saya cakap. Tak jadi. Singgam teringin makan kambing. Karena nggak mungkin kita beli kambing seekor ya kan. Tapi sini apalagi kambing kampung pemirsa murah. Seekor tuh cuman 700-800 ribu cuman. Udah. Selesai kita goreng ayamnya. Nih saya mulai mau goreng sambal. Kita masukkan bawang merah, bawang putih. Saya masukkan cabai kering yang udah kita kisar. Terus saya masukkan sedikit garam. Tadi ayamnya juga udah kita bumbui garam ya. Takut nanti masin. Oke. Nah tuh. Dapat cabenya, kita masukkan sos tiram yang udah kita campur dengan air. Ini saya masukkan ayamnya. Terus saya tuang ini air asam jawa. Biar enak dia sambalnya. Oke, ini saya rasa udah
Boleh kita angkat. Alright. Oh iya pemirsa, rebusan kita pun udah masak ya. Hari ini thumbnail saya begini. Tripod saya ini pilo kurang, saya turun lalap. Begitu pula. Tengok udah turun. Sekarang tinggal kaki saya syutingnya. Ya, ayamnya udah masak. Terus rebusannya pun sekejap lagi saya mau call suami saya ini. Dia nak antar nasinya ke bagaimana ke kolam. Sudah selesai saya masak. So video kita hari ini sampai sini saja pemirsa. Satu yang mau saya tekankan kepada kalian pemirsa. Ya. Cara kita membuat perhitungan dalam rumah tangga itu penting. Tapi kalau misalkan kalian bilang, ih nggak becus. Dulu Malaysia ngatur rumah tangga bagus. Sekarang kok nggak becus ngatur rumah tangga di Indonesia. Mengatur rumah tangga bukan kerjaan saya, itu kerja kepala keluarga, suami saya. Saya hanya mengurus manajemen keuangan. Saya pemegang duit. Suami saya juga kerja apa-apa, uangnya pasti yang saya yang pegang. Dia mau kemana-mana, dia pasti minta duit gitu pemirsa ya. Nah, jadi karena saya yang mengontrol keuangan, apalagi kalau untuk holiday, beli ini, beli itu, tuh suami saya selalunya ngikut aja pemirsa. Karena apa perbedaannya tahu? Kehidupan di Malaysia dengan di Indonesia. Waktu kami dulu di Malaysia, kita tak banyak undangan pesta-pesta seperti di sini pemirsa. Di sini untuk pesta saja saya kena simpan duit saya itu Rp1.300. Ini hanya untuk pesta. Kenapa? Karena kita kalau pesta, kalau saudara rapat itu paling tidak bagi Rp15. Kalau rapat sekali selalu saya bagi 100 atau Rp150. Saya bagi kalau rapat itu sedarah ya. Tapi kalau misalkan macam hari ini saja udah 2 orang pesta. 3 orang pesta yang bagi tahu saya untuk di bulan ini. Bulan ini bukan minggu inilah, minggu ini 3 orang pesta. Ini 30.000, 30.000. Ini satu tuh ada rapat. 50.000, 15. Sekurang-kurangnya Rp50 juga. Jadi itu juga kita harus perhitungkan. Betul tak? Jadi banyak perhitungan, makanya saya faktor-faktor yang tidak penting saya pangkas. Gitu. Tapi bagi saya lauk kami ini tuh masih standar lah, tak adalah dikatakan sangat ikat perut pemirsa. Ada rebusan, ada ayam ya. Kalau maunya ada rebusan lagi, ayamnya lagi, acarnya lagi, ikan goreng-gorengnya lagi, itu kita makan kedai aja lah. Makan kedai lebih enak, nggak payah capek-capek kita ya kan. Udah banyak. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah melihat video saya hari ini pemirsa. Minta maaf sekali pemirsa karena keadaan saya juga memang kurang sehat. Kalau ikutkan di leher saya ini masih sangat sakit sekali. Saya tuh untuk menulis juga gini ke selalunya. Gini pemirsa. Tapi ini udah agak mendingan. Hari ini saya akan baca komen-komen semua ya. Terima kasih banyak, kita baca. Kita jumpa lagi di video berikutnya.